Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah, inspirasi, dan perenungan disampaikan secara menyentuh dan menggugah hati. Kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang sedang viral. Sebuah peristiwa yang mengguncang tanah Bali ketika sebuah ormas besar datang membawa agenda, namun justru disambut penolakan keras oleh pecalang dan warga adat. Apakah ini soal menjaga marwah budaya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam sedang dipertaruhkan? Cerita ini bukan sekadar tentang konflik, tapi tentang harga diri, keberanian, dan tekad masyarakat dalam mempertahankan jati dirinya. Simak baik-baik dari awal hingga akhir, karena di balik setiap babnya, tersimpan pelajaran penting bagi kita semua. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar kalian di bawah. Apakah kalian setuju dengan aksi warga adat Bali? Atau punya pandangan lain? Dan jangan lupa siapin kopi dan rokoknya serta sabun mandi. Langsung saja kita mulai kisahnya. Pagi yang tenang di desa Tegalsari, Gianyar, tiba-tiba berubah ketika kabar beredar bahwa puluhan anggota Ormas Grip Jaya dari luar Bali tiba di Pelabuhan Benoa. Mereka datang dalam barisan yang mencolok, mengenakan atribut Ormas, dan diiringi suara raungan motor besar yang membelah udara damai Pulau Dewata. Warga mulai resah. Bisik-bisik di warung kopi, bel banjar, dan bahkan di antara para pedagang pasar mulai menggema. Ada ormas luar masuk Bali, kata seorang bapak tua dengan nada berat. Mereka bawa banyak orang, katanya dari Jawa dan Sumatera. Ketua adat desa, I Gusti Ngurah Madeputra, menerima kabar itu dari pecalang yang berjaga di simpang masuk kota. Dengan langkah cepat dan wajah penuh ketegasan, ia memanggil para tetua adat dan pecalang. Di Balai Banjar, pertemuan darurat digelar. Nada-nada suara meninggi. Ada kemarahan, ada ketakutan, dan ada kereguhan untuk menjaga kehormatan tanah leluhur. Tanah ini bukan untuk dijajah oleh gaya premanisme, seru seorang pecalang muda. Kita jaga adat bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehormatan. Sementara itu, di tempat lain, Andika Pradana, seorang tokoh muda dari Grip Jaya yang memimpin kedatangan mereka ke Bali, menganggap langkahnya adalah bentuk perluasan pengaruh organisasi. Kami datang untuk membina, bukan merusak, katanya dalam pertemuan internal mereka di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan markas sementara. Namun langkah Grip Jaya ini justru memicu kecurigaan. Beberapa warga melihat mereka mendatangi pasar-pasar dan terminal, sambil membagikan selebaran bertuliskan ajakan bergabung. Bahasa tubuh mereka, cara bicara mereka yang meledak-ledak, membuat warga semakin tidak nyaman. Desas-desus berubah jadi berita. Media lokal mulai meliput. Judul-judul berita online menyala. Grip Jaya dituding bawa premanisme ke Bali. Komentar warganet membanjiri media sosial. Dan yang lebih mengejutkan, Gubernur Bali, Made Wirawan, turun tangan. Ia memanggil seluruh kepala daerah dan tokoh adat dalam rapat terbatas untuk membahas situasi yang mulai mengancam stabilitas daerah. Sebuah pertarungan yang lebih besar mulai terbentuk. Bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan kehormatan dan nilai. Antara gaya ormas luar yang ekspansif dan kekuatan adat Bali yang selama ini menjunjung tinggi kedamaian dan keteraturan. Di balik semuanya, sebuah keputusan besar akan diambil oleh warga adat. Sebuah langkah yang akan mengejutkan seluruh Indonesia. Malam itu, langit di atas pura desa agung diselimuti awan tebal. Di pelataran pura, obor-obor dinyalakan. Suasana menjadi hikmat dan tegang. Para tetua adat duduk bersila, didampingi para pecalang dan tokoh muda. Di hadapan mereka, tersaji dupa dan canang sari, tanda dimulainya musyawarah sakral untuk menjaga kesucian tanah Bali. I Gusti Ngurah Madeputra berdiri perlahan, menghadap semua yang hadir. Wajahnya serius, tapi tenang. Kita tidak sedang melawan manusia. Ucapnya pelan namun dalam, kita sedang menjaga warisan para leluhur dari laku yang tidak sesuai dengan nilai kita. Suara gong bergema, sebuah isyarat bahwa keputusan besar akan diambil. Sementara itu, Andika Pradana dan beberapa anggotanya tampak semakin aktif. Mereka mulai membangun jaringan dengan beberapa tokoh lokal yang tergiur oleh janji-janji pemberdayaan. Uang tunai dibagikan, bahkan ada isu bahwa mereka ingin membentuk kepengurusan baru Grip Jaya Bali tanpa persetujuan penuh masyarakat adat. Beberapa warga mulai gelisah. Ada yang menerima amplop,
Namun juga ada yang diam-diam melaporkannya kepada pecalang. Kecurigaan berubah menjadi keresahan. Apalagi ketika salah satu pemuda lokal bernama Wayan Adi dikeroyok oleh 3 orang tidak dikenal setelah memprotes pembagian selebaran oleh kelompok Grip Jaya di pasar tradisional. Kabar pengeroyokan itu menyebar cepat. Pecalang bergerak. Mereka mendatangi lokasi kejadian, menyisir para pelaku. Tapi Grip Jaya menolak tudingan tersebut. Itu bukan orang kami, ujar Andika dengan wajah datar di depan kamera salah satu media. Namun warga tidak butuh bukti lagi. Mereka tahu ada yang sedang tidak beres. Keesokan harinya, Gubernur Made Wirawan mengeluarkan pernyataan resmi. Bali adalah tanah harmoni. Siapapun yang datang membawa kekerasan akan berhadapan dengan rakyat, bukan hanya hukum. Di tengah tensi yang memanas, para pemuda adat mulai merapatkan barisan. Bali bukan hanya milik orang tua, para generasi muda pun bangkit. Mereka menolak dijadikan ladang pengaruh ormas yang dianggap berbahaya. Kalau mereka datang membawa niat baik, mari duduk bersama. Tapi kalau mereka datang bawa premanisme, kita tidak akan tinggal diam, ucap Komang Putu, seorang aktivis muda yang sejak awal menolak keberadaan Grip Jaya. Situasi kini seperti bara dalam sekam. Dan malam itu, sebuah keputusan mengejutkan diumumkan oleh para tetua adat. Sebuah gerakan besar dengan nama yang penuh makna akan diluncurkan demi menjaga Bali dari cengkeraman pengaruh luar. Dan ketika fajar mulai menyingsing, jalanan utama desa telah dipenuhi ribuan warga yang berpakaian adat lengkap. Mereka tidak membawa senjata, tapi membawa tekad dan doa. Bali telah bersuara. Pagi itu, matahari belum sempurna menyinari tanah Bali. Namun jalanan sudah dipenuhi oleh ribuan warga adat, pria dan wanita, tua dan muda. Mereka mengenakan pakaian adat Bali lengkap, kain putih dan udeng di kepala. Dari kejauhan, iring-iringan itu tampak seperti gelombang putih yang bergerak perlahan tapi pasti. Di barisan terdepan, berdiri para pecalang dengan tongkat kayu dan ikat kepala khas. Di belakang mereka, para tetua adat berjalan sembari membawa simbol-simbol kesucian desa, umbul-umbul, sesaji, dan dupa yang mengepul perlahan. Di titik yang telah ditentukan, di depan kantor wilayah yang kabarnya akan dijadikan markas Grip Jaya Bali, masa adat pun berhenti. Mereka tak bersuara, mereka hanya berdiri diam, membuat pagar manusia. Beberapa anggota Grip Jaya yang ada di sekitar lokasi tampak terintimidasi. Mereka mencoba mendekati warga, tetapi ditahan oleh ketenangan luar biasa para pecalang. Tidak ada kekerasan, tapi juga tidak ada jalan masuk. Andika Pradana, yang sejak kemarin menghindari kamera, akhirnya muncul di tengah kegentingan itu. Ia mencoba berbicara, mengangkat tangan, lalu berkata keras, "Kami tidak datang untuk merusak. Kami datang untuk membangun jaringan. Kenapa kalian menolak?" Namun suara itu langsung tenggelam oleh nyanyian sakral yang dilantunkan bersama. Ratusan warga Bali mulai melantunkan kidung pemanggil kesucian. Suara itu menggema, membungkam seluruh ambisi yang dibawa oleh ormas tersebut. Di sisi lain, polisi mulai berdatangan. Mereka khawatir aksi ini akan berubah menjadi bentrokan. Namun yang mereka temukan bukan amarah, melainkan kekuatan budaya yang tidak bisa diganggu. Kapolsek setempat bahkan sempat meneteskan air mata melihat kekompakan masyarakat adat. Salah satu anggota pecalang, Kadek Arya, kemudian maju perlahan dan menyerahkan sebuah surat resmi kepada petugas kepolisian. Surat itu berisi permohonan pembatalan izin aktivitas Grip Jaya di wilayah tersebut, ditandatangani lebih dari 3.000 warga lokal. Gubernur Made Wirawan pun tidak tinggal diam. Ia turun langsung ke lokasi dan berdiri bersama rakyat. "Saya bersama kalian. Bali bukan tempat untuk adu pengaruh kekuasaan. Bali adalah tempat suci, tempat cinta dan warisan budaya." Mendengar itu, Andika tampak terpukul. Ia tahu, tidak akan mudah menaklukkan pulau ini dengan cara yang selama ini berhasil di tempat lain. Hari itu menjadi sejarah. Bukan karena pertumpahan darah, tapi karena keberanian rakyat menjaga kehormatan leluhurnya tanpa kekerasan, dengan budaya sebagai tamengnya. Namun ini belum akhir, karena di balik layar, ada kekuatan lain yang diam-diam tidak terima, dan sedang menyusun langkah berikutnya. Meski sorotan kamera publik telah berpihak pada warga Bali dan pecalang, tak semua pihak merasakan kekalahan sebagai akhir.
Di sudut hotel bintang 4 kawasan Kuta, seorang pria berjas hitam duduk di balkon sambil menyesap kopi. Tatapannya tajam, menelusuri berita yang membanjiri media sosial dan pemberitaan nasional. Pria itu bukan anggota Grip Jaya secara langsung, tapi dia adalah penyokong diam-diam gerakan ekspansi yang dilakukan Andika Pradana. Namanya sering tak disebut, namun pengaruhnya nyata. Ia adalah pengusaha dengan latar belakang kelam dan punya misi pribadi, menjadikan Bali sebagai poros kekuatan ekonomi baru bagi jaringan yang lebih gelap dari sekadar ormas. Satu babak gagal, tapi belum berakhir, gumamnya. Sementara itu, Andika kembali ke Jakarta dengan rasa campur aduk. Ia tidak menyangka akan mendapat penolakan sekeras itu, apalagi dengan cara yang sangat terhormat namun menusuk. Tapi di tengah rasa terpuruknya, ia mendapat telepon dari nomor asing. Begitu diangkat, suara berat menyapa. Jangan mundur, kita ubah strategi. Aku akan kirim orang dalam. Tidak pakai atribut. Kita bangun dari bawah. Andika hanya mengangguk, menatap layar ponsel dengan mata hampa. Di satu sisi, ia merasa telah kalah secara moral. Tapi di sisi lain, egonya tak membiarkannya berhenti begitu saja. Ia merasa ditantang. Dan tantangan itu justru menyalakan kembali ambisinya. Kembali ke Bali, warga adat belum menurunkan kewaspadaan. Pecalang tetap berpatroli tiap malam. Masyarakat adat membuat sistem pelaporan cepat. Mereka sadar kemenangan hari itu bisa menjadi pembuka untuk perlawanan yang lebih halus, lebih membahayakan. Kadek Arya bersama para tokoh adat mengadakan pertemuan tertutup. Dalam ruangan penuh dupa dan simbol suci, mereka membahas laporan dari beberapa warga yang melihat sosok-sosok asing mulai masuk ke desa dengan menyamar sebagai relawan sosial. Kita harus bersiap. Mereka mungkin datang lagi, tapi tidak dengan baju hitam dan emblem besar. Mereka akan masuk sebagai tamu, bekerja sebagai pelayan, atau bahkan ikut pura-pura sembahyang, ujar salah satu tetua adat, Wayan Surya. Di saat bersamaan, kamera CCTV desa merekam seorang pria tak dikenal memasuki area pura dengan sikap mencurigakan. Ia membawa kantong kecil berisi benda logam. Ketika dikejar oleh pecalang, pria itu menghilang ke arah sungai. Ketegangan mulai merangkak naik lagi. Bali belum tenang. Dan kali ini, musuhnya tidak datang dengan sorak-sorai dan bendera, tapi dengan wajah ramah dan senyum palsu. Matahari pagi baru saja mengintip dari balik Gunung Agung ketika warga desa adat Panjer dikejutkan oleh berita yang menggemparkan. Salah satu pecalang, Ketut Mara, menemukan simbol kecil menyerupai logo ormas tertentu yang tersembunyi di balik tembok luar pura dalam. Simbol itu tidak besar, hanya sekepalan tangan anak kecil, namun cukup untuk memicu kecurigaan. Warnanya merah menyala, dan di bawahnya tertulis sebuah kode B16. Kadek Arya yang segera datang ke lokasi bersama beberapa tetua adat langsung memerintahkan pembersihan simbol dan penguatan penjagaan. Ia tak ingin simbol kecil itu menjadi pemantik masuknya pengaruh yang lebih besar. Namun, yang membuat mereka makin waspada adalah laporan dari warga. Beberapa hari terakhir, ada sekelompok orang muda dari luar Bali yang mengaku sebagai relawan kebudayaan. Mereka datang membawa bantuan sembako dan mencoba akrab dengan masyarakat adat. Mereka sopan, santun, dan lihai berbicara bahasa lokal. Salah satu dari mereka bernama Dimas, pria berkacamata dengan senyum ramah. Ia sering terlihat membantu membersihkan pura, ikut upacara, bahkan menyumbangkan dana untuk kegiatan adat. Tapi, Ketut Mara yang teliti melihat hal ganjil. Di balik bajunya yang longgar, terlihat tato samar berbentuk kepala macan, simbol yang diduga kuat terkait dengan Grip Jaya. Ketika Dimas diminta menunjukkan identitas resmi, ia berkilah dengan mengatakan dompetnya hilang. Alasan klise, namun cukup untuk membuat para pecalang mengambil tindakan. Pada malam harinya, dilakukan penggerebekan kecil di rumah kontrakan tempat Dimas dan teman-temannya menginap. Dalam penggeledahan, ditemukan beberapa dokumen bertuliskan strategi pendekatan komunitas adat, termasuk skema infiltrasi kegiatan budaya dan sosial. Dokumen itu mengungkap bahwa mereka tak lagi memakai atribut ormas. Mereka menggunakan wajah baru, relawan. Keesokan harinya, seluruh desa berkumpul di balai adat. Warga mengepung rumah kontrakan tersebut, menuntut kejelasan dan pengusiran. Suasana nyaris ricuh sebelum Kadek Arya naik ke atas panggung dan mengangkat tangan untuk menenangkan massa.
Kita tidak akan membalas premanisme dengan premanisme. Tapi tanah leluhur ini bukan tempat bermain bagi mereka yang membawa niat busuk. Kita usir dengan cara terhormat, namun tegas. Akhirnya, para penyusup itu diantar keluar desa oleh pecalang, disaksikan warga, dan dikawal polisi adat hingga ke terminal terdekat. Mereka tidak dilukai. Tapi pesan warga Bali sudah sangat jelas. Bali bukan sekadar destinasi. Bali adalah jiwa, dan jiwa tak boleh dijual pada kepentingan siapapun. Namun, mereka belum tahu ada yang lebih besar sedang dipersiapkan. Di luar pulau, sebuah pertemuan rahasia digelar, dan rencana selanjutnya sedang disusun dengan lebih licik dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah pengusiran relawan bertopeng itu, suasana di desa adat Panjer mulai tenang kembali. Tapi tak berarti ancaman telah benar-benar hilang. Di Denpasar, para pemuka adat dari berbagai desa berkumpul dalam sidang luar biasa Majelis Utama Desa Adat. Hadir pula Kadek Arya sebagai perwakilan dari Panjer, bersama tokoh-tokoh adat lainnya yang menyampaikan keresahan akan fenomena baru, upaya halus menyusup lewat jalur sosial dan budaya oleh pihak luar yang membawa ideologi kekerasan. Gubernur Bali pun turun tangan. Ia menegaskan bahwa Provinsi Bali tidak akan mentolerir segala bentuk penyusupan yang mengancam adat, budaya, dan keamanan sosial masyarakat. Dalam pidato resminya yang ditayangkan di berbagai media, ia berkata lantang, Bali adalah benteng budaya. Siapapun yang ingin datang dengan damai, akan kami sambut dengan tangan terbuka. Tapi bagi mereka yang membawa niat tersembunyi dan menyelundupkan premanisme, kami tak akan diam. Sementara itu, sebuah langkah konkret dilakukan. Pecalang dari berbagai desa mulai membentuk Satgas bersama anti-infiltrasi. Bukan hanya menjaga pura dan wilayah adat, mereka juga dibekali pelatihan digital untuk mendeteksi jejak propaganda atau kampanye terselubung yang biasa disebar lewat media sosial. Para pemuda adat pun mulai bangkit. Mereka tidak lagi hanya menjaga budaya secara fisik, tetapi juga menjadi benteng digital. Dengan semangat gotong royong, mereka menyebarkan nilai-nilai cinta damai dan kearifan lokal Bali ke seluruh Nusantara. Namun, di tengah segala kemenangan itu, Kadek Arya tahu bahwa gelombang akan datang lagi. Mungkin dengan wajah baru, dengan metode baru. Tapi satu hal telah berubah. Kini warga Bali lebih waspada, lebih bersatu, dan tidak lagi takut bersuara. Di balik aroma dupa dan nyanyian gamelan, ada suara yang bergema pelan namun tegas. Bali bukan milik siapapun, kecuali leluhur dan anak cucu yang menjaganya. Setiap tanah memiliki jiwanya. Ketika jiwa itu dirusak oleh keserakahan dan kekerasan, maka akan bangkit penjaga-penjaganya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 40. Dan sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti telah runtuhlah biara-biara, gereja-gereja, sinagoga-sinagoga, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini membuka wawasan atau menyentuh hati, jangan lupa komentar, like, dan subscribe untuk dukung terus channel ini agar bisa menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.